Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Cahyani Idris. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang aliran behaviorisme. Pengertian aliran behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu pendekatan dalam psikologi pendidikan yang didasari keyakinan bahwa anak dapat dibentuk sesuai dengan apa yang diinginkan orang yang membentuknya. Selanjutnya yaitu teori-teori aliran behaviorisme. Pertama, Ivan Pavlov. Ivan Pavlov merupakan psikologi asal Rusia yang pertama kali meneliti perilaku makhluk hidup berdasarkan classical conditioning atau pengkondisian lingkungan secara klasik. Classical conditioning merupakan temuan penting dalam sejarah perkembangan psikologi karena meletakkan dasar-dasar behavioral psikologi. Penerapan classical conditioning merupakan metode terapi dalam mengubah perilaku yang bersifat maladaptif dan mengubahnya menjadi perilaku yang adaptif. Kedua, J.B. Watson. J.B. Watson merupakan bapak behavioral psikologi. Watson mengembangkan teori behaviorisme berdasarkan penelitian Pavlov dan merupakan orang yang pertama kali mengaplikasikan temuan-temuan Pavlov kepada manusia melalui pembentukan refleks-refleks yang terbentuk dari hubungan stimulus-respon yang telah dikondisikan. Oleh karena itu, ia mendefinisikan manusia tidak ubahnya seperti mesin yang dapat diatur kegiatannya secara mekanik. Edward L. Thorndike. Thorndike adalah seorang behavioris yang memberikan sumbangan penting terhadap classical conditioning terhadap proses belajar, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh hubungan antara stimulus dan respons dalam pembentukan perilaku dan konsekuensi terhadap pembentukan perilaku yang diinginkan. Bruce Frederick Skinner adalah seorang ahli psikologi perilaku yang teorinya adalah operant conditioning, yang dilatar belakangi kenyataan bahwa makhluk hidup, manusia dan hewan selalu dalam proses operasi melakukan sesuatu terhadap lingkungannya. Selama melakukan sesuatu dengan lingkungannya, makhluk hidup menemukan stimulus khusus yang disebut reinforcing stimulus atau stimulus pendorong yang dapat mengatakan operant. Perilaku yang terjadi beberapa saat setelah stimulus tampil. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teori behaviorisme. Pertama, aliran ini mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Pengalaman-pengalaman batin dikesampingkan, serta gerak-gerak pada badan yang dipelajari. Oleh sebab itu, behaviorisme adalah ilmu jiwa tanpa jiwa. Kedua, segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Behaviorisme mencari unsur-unsur yang paling sederhana, yakni perbuatan-perbuatan bukan kesadaran yang dinamakan refleks. Refleks adalah reaksi yang tidak disadari terhadap suatu pengarang. Manusia dianggap sesuatu yang kompleks, refleks, atau suatu mesin. Ketiga, behaviorisme berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan semua orang adalah sama. Menurut behaviorisme, pendidikan adalah maha kuasa. Manusia hanya makhluk yang berkembang karena kebiasaan-kebiasaan, dan pendidikan dapat mempengaruhi refleks keinginan hati. Prinsip aliran behaviorisme. Pertama, apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sudah belajar. Kedua, hal yang paling penting pada teori ini adalah stimulus dan respon, karena bisa diamati. Ketiga, adanya penguatan, yaitu hal-hal yang bisa memperkuat respon. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.